Hai, salam semuanya. Apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya? Coba jawab dulu, apakah semuanya sehat-sehat? Sehat Oke, kok. puji Tuhan. Suaranya Kak David jelas ya? Oke. Jelas. Ha. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami anak-anak Rocket ini dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini ya Tuhan, untuk mendengar, belajar dari firman-Mu, belajar untuk uh, membuat hidup kami semakin meningkat, menambah pengetahuan kami, sehingga dapat mengubah hidup kami. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, membawa kami semakin dekat kepadamu, semakin memahami Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami semua, berkati hati kami yang mendengarkan, biarlah benih firman-Mu tumbuh dan tertanam kuat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi selamat sore semuanya. Kak David bersyukur karena kita bisa ketemu lagi sore hari ini. Kita punya teman Noel yang kecelakaan tadi, nanti sebentar kita doakan supaya kondisinya semakin lebih cepat membaik. Kemudian ada beberapa teman juga yang izin tapi tidak akan mempengaruhi pertemuan kita hari ini. Ya, sore hari ini terakhir kali kan Kak David ajarin kalian tentang sharing ke kalian tentang manajemen. Nah, jadi tentang manajemen itu adalah bagaimana memanfaatkan segala sumber daya yang kalian miliki, yang Tuhan percayakan kepada kalian, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal, ya, dapat membantu kalian untuk memenuhi tugas panggilan hidup kalian. Nah, hari ini Kak David akan sharing tentang sesuatu yang penting, yang mungkin dari generasi Z seperti kalian ini akan menjadi suatu kendala karena orang-orang yang lebih senior-senior kita, ya. Ada banyak hal terjadi di dunia ini, kemudian ada banyak hal yang segala macam informasi berseliweran segala macam, sehingga tentu saja ini akan mempengaruhi pandangan kita terhadap sesuatu, terutama terhadap Tuhan. Nah, sore ini Kak David mau sharing tentang mempercayai Tuhan. Kak David share screen dulu. Oke, semuanya bisa lihat di layar. Nah, Oke, mempercayai Tuhan. Apakah suaranya Kak David masih jelas? Masih. Atau putus-putus? Tidak putus-putus. Oke. Kalau suaranya Kak David putus-putus, nanti Kak David bacain aja. Sehingga, karena laptopnya Kak David kualitasnya juga tidak terlalu baik, ya. Nah, yang pertama yang Kak David mau kasih tahu adalah bahwa semua orang percaya bahwa Tuhan itu ada, ya. Tetapi tidak semua orang mempercayai apa yang Tuhan katakan. Artinya apa? Kalau tanya kepada orang, apakah kamu percaya Tuhan itu ada? Mayoritas rata-rata orang akan mengatakan bahwa iya, Tuhan itu ada. Bahkan untuk menjadi seorang ateis, kita harus percaya dulu bahwa Tuhan itu ada. Nah, dan semua ilmu pengetahuan membuktikan bahwa di balik jagat raya ini ada seorang desainer yang mendesain semuanya sehingga dapat berjalan sedemikian rapi, sedemikian teratur, sedemikian kompleks, ya. Itu pasti ada desainernya. Nah, maka semua orang percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi apakah bisa mempercayai apa yang Tuhan katakan? Belum tentu, ya, belum tentu. Nah, kalau begitu, Kak David
sampaikan dulu sebuah fakta bahwa tentang Tuhan, siapa Tuhan itu? Ya. Tuhan itu adalah raja. Nah, kalau Kak David bicara tentang raja, kalian pasti tahu ya, raja itu seperti apa. Nah, Kak David ulangi lagi bahwa supaya kita lebih paham, lebih tertanam dalam pikiran kita, karena kalian dilahirkan dalam negara demokrasi, tentu tidak kenal yang namanya kerajaan itu seperti apa. Kalian hanya belajar dari buku sejarah dan mungkin juga film. Nah, tetapi sebenarnya prinsip-prinsip tentang kerajaan itu apa, itu jauh lebih kompleks daripada film. Karena orang yang buat film sendiri pun sudah hidup di sistem demokrasi, sehingga banyak film kerajaan itu justru tentang pemberontakan dan segala macamnya. Keinginan untuk merdeka dari penindasan dan segala macamnya. Jadi walaupun film tentang kerajaan tapi tidak menggambarkan tentang idealnya sebuah kerajaan itu seperti apa. Justru lebih kepada drama-drama perebutan kekuasaan dan sebagainya. Maka Kak David perlu jelaskan sedikit tentang sistem kerajaan itu. Nah, di dalam sebuah kerajaan, yang paling berkuasa di sana itu adalah seorang raja. Nah, seorang raja itu, dia adalah pemilik tunggal dari segala sesuatu. Dia penguasa tunggal. Tidak ada orang nomor dua. Ya. Dia penguasa tunggal. Jadi, apapun yang dia mau lakukan, dia punya hak. Dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah kerajaannya dia, itu milik pribadinya dia. Nah, milik pribadi adik-adik. Jadi bahkan hewan, hutan, tanah, pohon-pohonan, burung-burung, termasuk manusia, bahkan udara yang dihirup oleh orang-orang tersebut, itu adalah milik pribadi raja. Itu sistem kerajaan adik-adik. Sangat berbeda dengan apa yang digambarkan dalam film-film. Nah, kemudian di dalam sebuah kerajaan, ya, sang raja itu punya kekuasaan mutlak. Dia berhak melakukan apa saja terhadap segala sesuatu yang menjadi miliknya dia. Nah, jadi dia tuh pemilik tunggal. Nah, demikian juga dengan yang digambarkan oleh Alkitab tentang Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu seorang raja. Bukan seorang presiden, bukan seorang perdana menteri seperti yang kita kenal sekarang. Bukan seorang kepala negara seperti negara-negara demokrasi sekarang. Jadi ada sistem negara monarki. Kalau kalian belajar sejarah, monarki itu sistem kerajaan. Artinya kekuasaan mutlak itu ada di tangan raja. Raja menentukan segala sesuatu. Dia itu adalah hukumnya, dia itu adalah eksekutornya, semuanya raja. Ya. Jadi kalau kalian dalam suatu kerajaan diadili oleh raja, diputuskan oleh raja, dieksekusi oleh raja, atas nama raja semuanya. Beda dengan sistem demokrasi, di mana ada pemerintah, kemudian ada lembaga yudikatif yang mengatur tentang hukum, kemudian ada lembaga legislatif yang mengatur tentang perundang-undangan, dan ada juga eksekutif. Nah, tetapi kalau dalam sistem kerajaan, segala sesuatu itu ada di tangannya raja. Jadi kekuasaan mutlak ada di tangannya raja. Nah, Alkitab ya menyebut bahwa Tuhan itu adalah raja. Berarti Tuhan itu punya kekuasaan mutlak atas segala sesuatu yang berada di bawah wilayah kerajaannya dia. Wilayah kekuasaannya Tuhan itu di mana aja sih? Nah, yang pertama itu surga. Yang kedua itu karena dia juga yang menciptakan bumi, maka bumi ini juga ada di wilayah kekuasaannya dia. Nah, oleh sebab itu kita menyanyi bahwa Tuhan itu raja dan segala macamnya. Itu identifikasi yang Tuhan sendiri berikan terhadap dirinya. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai seorang raja. Artinya apa? Segala kekuasaan ada di tangannya dia. Dia yang pegang hidup matinya segala sesuatu. Berfungsi atau tidaknya segala sesuatu. Semua ada di tangannya dia. Itu Tuhan. Nah, semua orang percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi
perkembangan teknologi, sains, dan segala macamnya membuat kita bingung, sehingga mulai mempertanyakan apa benar Tuhan itu ada. Karena orang mulai berusaha untuk mencari penjelasan tentang asal mula segala sesuatu. Nah, tetapi ilmuwan yang paling pintar sekalipun, yang paling mendekati itu Stephen Hawking, ya Einstein. Nah, dalam grup diskusi mereka pada menjelang akhir hidupnya, Stephen Hawking itu bicara bahwa dia tidak bisa menemukan satu teori pun yang pasti untuk menjelaskan tentang segala sesuatu. Nah, kita sering mendengar bahwa sains bisa menjelaskan segala hal. Tetapi pada faktanya sebelum meninggal Stephen Hawking menulis bahwa mungkin Tuhan itu ada. Dan dia tidak mampu untuk menjelaskan tentang teori singularitas atau satu yang asal mula dari segala sesuatu. Nah, jadi kalau ada orang yang ateis dan segala macamnya, ya ikut-ikutan aja itu. Ya. Walaupun dia bilang bahwa sains bisa menjelaskan segala sesuatu, itu karena belum paham saja kitab suci itu seperti apa. Jadi kita tidak usah berusaha membenturkan kitab suci dan juga sains, ya. Karena kitab suci spesifik, Alkitab itu spesifik untuk menjelaskan segala sesuatu, peristiwa untuk dapat menjadi contoh buat kita, dapat menjadi teladan buat kita, mengajarkan kita bagaimana cara hidup, bersikap segala macam. Jadi Alkitab tidak fokus kepada sains dan segala macam. Kalau sains silakan, tetapi itu tidak menjadikan bahwa Alkitab itu salah lalu kita benturkan dengan ilmu pengetahuan. Itu tidak tepat. Ya, mereka itu berjalan beriringan. Nah, adalah sesuatu yang kuno kalau kita mau membenturkan kitab suci dengan ilmu sains. Nah, oleh sebab itu kalau ada orang ateis, ya dia boleh mau mengaku atau tidak, itu hanya sekedar bahwa untuk menjustifikasi segala tindakannya dia. Jadi supaya lari dari tuntutan, ya tuntutan rasa benar dan salah, rasa bersalah dalam dirinya dia lari dari mempercayai tentang bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu ada. Nah, untuk bisa mempercayai Tuhan, namanya kita percaya kan. Nah, namanya percaya ya tentu kita memegang sesuatu yang sesuatu yang belum ada gitu. Sesuatu yang belum ada. Tetapi sesuatu yang belum ada ini sudah ada di dalam pikirannya sang raja. Nah, jadi kalau kita mau mempercayai Tuhan, ya, itu adalah hal yang belum kita lihat, ya. Tetapi kita tahu bahwa itu ada di dalam pikirannya sang raja. Nah, artinya sebelum sesuatu jadi, itu ada dalam level ide dulu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita pegang mempercaya sesuatu, maka yang kita percaya itu adalah apa yang diucapkan. Ya. Iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran terhadap firman. Artinya apa? Kita mendengarkan firman atau perkataannya Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, Kak David bagi prinsip titah sang raja ini. Karena Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai seorang raja. Yang pertama, titah raja adalah hukum mutlak yang berlaku. Ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu negara hukum, kemudian hukum di Indonesia ini ada dua pihak yang menggodoknya, yaitu eksekutif pemerintah, presiden dan bawahannya, kemudian atau kepala daerah, kemudian dengan DPR. Nah, kalau di dalam kerajaan itu berbeda adik-adik. Di dalam kerajaan, setiap ucapan raja itu adalah hukum. Jadi semua warga kerajaan itu tunduk pada apa yang diperintahkan oleh seorang raja. Nah, dalam sistem demokrasi, adik-adik, titah seorang presiden atau perkataan seorang presiden itu bukanlah hukum. Nah, untuk dapat bisa menjadi hukum, maka presiden harus
mengirimkan rancangannya kepada DPR, kemudian mengambil waktu untuk duduk bersama, bersidang, kemudian menggodok bagaimana formulasi kata-kata dan segala macamnya, mempertimbangkan bagaimana efeknya kepada secara luas kepada masyarakat, kemudian diuji coba dulu, kemudian dilihat apakah dievaluasi apakah ini bisa berjalan cocok dan segala macamnya sesuai dengan uh, kondisi saat ini di negara kita. Kemudian setelah itu barulah disahkan. Jadi perjalanan untuk sebuah undang-undang keluar itu atau hukum keluar itu sangat panjang. Ya. Tetapi kalau di dalam kerajaan Allah tidak seperti itu. Dalam sebuah kerajaan tidak seperti itu. Jadi titah raja itu otomatis menjadi aturan hukum yang mutlak berlaku ya, bagi kerajaannya. Adik-adik bisa membayangkan sambil Kak David sharing, adik-adik bisa membayangkan tentang apa yang terjadi pada Sadrak, Misak, Abednego, dan Daniel. Atau kisah tentang Nehemia. Nah, kalau adik-adik baca kisah tentang tokoh-tokoh Alkitab ini, ya, mereka itu hidup dalam wilayah kerajaan. Dan Alkitab menulis dengan tepat bagaimana kerajaan itu berjalan. Ya. Jadi suatu kali Daniel itu, ada satu kali Raja Darius itu mengeluarkan titah bahwa dalam 30 hari tidak boleh ada orang yang berdoa kepada Allah lain selain menyembah raja. Nah, itu adalah hal yang masuk akal dan itu bukan perintah yang yang aneh ya, karena raja itu dianggap utusannya Tuhan atau representasinya Tuhan. Sehingga itu wajar kalau menyembah raja. Nah, istilah penyembahan atau menyembah itu hanya ada di dalam sistem kerajaan. Kita dalam negara demokrasi ini tidak pernah mengenal yang namanya menyembah, penyembahan, sembah itu tidak pernah. Kita hormat ya, tetapi menyembah itu tidak. Karena dalam sistem demokrasi kita semua setara, termasuk dengan presiden pun. Bapak Ibu, adik-adik ketemu presiden, adik-adik tidak perlu menyembah ya, karena presiden sama seperti kita. Dia berasal dari kita, kita yang pilih. Nah, tetapi berbeda dengan seorang dalam kerajaan, saat kita bertemu dengan seorang raja, ya, kita bahkan tidak boleh mengangkat muka untuk memandang wajahnya raja. Adik-adik bisa belajar itu dari kitab Ester. Dan orang yang mau ketemu raja itu haruslah diundang. Ya. Tidak sembarang. Ini juga masih kita pakai sekarang dalam sistem demokrasi. Kalau mau ketemu presiden, ya itu harus diundang dulu. Ya. Tetapi di Inggris juga masih seperti itu. Sistem-sistem kerajaan masih seperti itu. Tidak ada orang sembarang ketemu raja. Adik-adik kalau mau ke Saudi Arabia, ya, atau ke Uni Emirat Arab, di sana masih negara kerajaan adik-adik. Itu adik-adik tidak bisa datang hanya modal saya punya visa Arab kemudian mau pergi sesuka hati, itu tidak bisa. Adik-adik harus mengajukan proposal untuk ke sana. Kemudian adik-adik akan menerima undangan untuk boleh datang. Kenapa seperti itu? Karena kalau adik-adik datang tanpa sepengetahuan raja atau tanpa seizin raja, ya, maka keselamatan adik-adik itu tidak bisa dijamin. Nah, ini berbeda kalau kita mau ke Amerika atau kita mau pergi ke Singapura atau kita negara-negara lain yang sudah demokrasi. Itu berbeda. Tapi kalau kita mau masuk ke sebuah negara yang sistemnya masih kerajaan, itu harus atas undangan dari pemerintah atau rajanya. Nah, jadi titah seorang raja itu hukum mutlak yang berlaku bagi kerajaannya. Raja omong seseorang itu harus mati, maka dia mati. Nah, makanya ketika Daniel kedapatan dia menyembah kepada Tuhan, ya, tidak menyembah kepada raja, maka otomatis titah raja itu atau firman raja itu atau perkataan raja itu menjadi hukum yang juga berlaku atas dia, walaupun Daniel itu adalah orang kesayangan. Daniel itu dia hidup dalam zaman 3 raja di media Persia dan dia menjadi kesayangan dari raja-raja tersebut, tangan kanan. Setiap kesulitan yang paling sulit baru mereka panggil Daniel. Daniel itu pamungkasnya, ya.
Bahkan Kak David berani jamin bahwa sistem pemerintahan mereka itu dapat berjalan langgeng karena di baliknya itu ada tokoh-tokoh seperti Daniel ini. Makanya mereka bilang bahwa Daniel itu dirasuki oleh roh para dewa. Artinya apa? Perkataannya Daniel itu sakral. Jadi Daniel itu bukan orang sembarangan. Dia sangat dihormati dan sangat ditakuti oleh apalagi oleh lawan-lawan politiknya. Nah, makanya dia mau disingkirkan. Tetapi ketika raja sudah mengeluarkan sebuah titah, itu berlaku mutlak. Maka Daniel itu ditangkap, kemudian dimasukkan ke gua singa. Jadi titah seorang raja itu hukum. Nah, kalau namanya sudah hukum, maka raja yang baik itu, ya, raja yang baik itu harus juga tunduk kepada hukum yang dia buat. Ya. Nah, yang kedua, titah seorang raja adalah ketetapan yang bisa dipegang dan bisa dipercaya. Nah, karena itu adalah hukum, maka ini bisa dipegang menjadi pegangan dan bisa dipercaya. Ya. Artinya kita bisa lakukan sesuai hukum. Nah, makanya ketika Daniel kedapatan sedang berdoa kepada Allah yang menurut mereka ya Allah lain ya waktu itu ya, mereka bisa menggunakan titah raja ini untuk mengadu raja dan Daniel. Jadi karena itu bisa dipegang dan dipercaya. Dan titah raja kalau udah keluar susah untuk ditarik. Apalagi kalau sudah ditulis dalam buku undang-undang. Itu tidak bisa diubah kecuali dimodifikasi mungkin. Makanya kalau adik-adik ingat kisah Esther, ya, ada hukum bahwa orang Yahudi boleh dibunuh. Nah, setelah Raja Ahasiweros tahu niat busuknya si Haman untuk membinasakan orang Yahudi, dia tidak bisa mengeluarkan aturan untuk membatalkan perintah tersebut. Karena sekali perintah raja keluar, itu adalah hukum dan berlaku selamanya. Sehingga kemudian Raja Ahasiweros mengeluarkan sebuah hukum yang baru, ya, yang tidak menurunkan derajat dari hukum yang lama atau tidak mengganti hukum yang lama, tetapi untuk memperkuat. Nah, Raja Ahasiweros bilang apa? Oke, orang Yahudi boleh kalian bunuh, tetapi hukum yang kedua keluar yaitu orang Yahudi berhak untuk mempertahankan dirinya. Nah, kemudian akhirnya terjadilah pertumpahan darah besar di benteng Susan waktu itu. Nah, kemudian yang ketiga, titah seorang raja adalah dasar hukum bagi terlaksananya sesuatu. Tidak ada sesuatu bisa terjadi tanpa titah dari seorang raja. Ya, jadi titah raja itu ibarat izin untuk melakukan sesuatu. Nah, tidak ada sesuatu pun bisa jadi kalau tanpa seizin raja. Nah, kalau raja sudah keluarkan titah untuk oke, boleh, baru bisa boleh. Selain daripada itu adalah tindakan makar atau tindakan melawan raja. Tindakan melawan presiden, adik-adik, itu kita masih bisa ditegur, paling tinggi di penjara. Tetapi kalau kita melawan raja, itu tuduhannya adalah pengkhianatan. Nah, untuk pengkhianatan terhadap raja, itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara. Dan hukumannya itu cuma satu, yaitu hukuman mati. Makanya setiap lawan politik raja itu biasanya dieksekusi mati. Ya, karena melawan raja. Titah seorang raja memberikan kepastian. Nah, karena bisa dipegang dan dipercaya, maka titah raja itu pasti tergenapi, pasti jadi. Nah, kemudian yang kelima, nah ini dia yang membuat seorang raja itu tidak bisa sembarangan mengeluarkan perintah atau titah. Nah, jadi raja itu dia sedikit banget ngomongnya. Kenapa? Karena kalau dia ngomong banyak, salah ngomong, itu bisa jadi pegangan orang. Raja kalau dia marah sekalipun, tidak bisa sembarangan, tidak boleh sembarangan keluarkan perintah. Nah, makanya raja itu haruslah stabil, ya, stabil emosionalnya. Kemudian titah integritas seorang raja terletak pada titah apa yang dia titahkan dan juga tindakannya kayak apa. Kalau raja bilang kasih David 10 juta, maka tindakannya adalah kasih David 10 juta.
itu berarti raja tersebut bisa dipercaya dan bisa dipegang perkataannya. Nah, Tuhan itu seorang raja, dan sampai detik ini apa yang dia firmankan pasti dia genapi. Nah, adik-adik bisa buktikan sendiri karena Tuhan itu untuk bisa menjadi kesaksian dalam hidup kita, maka Tuhan itu izinkan kita mengetes Tuhan. Mengetes apakah apa yang dia firmankan dan apa yang dia lakukan itu bisa terjadi atau tidak. Sama atau tidak. Ya. Kalau Tuhan bilang, kalau kamu mendengarkan dengan baik firman-Ku, maka diberkatilah kamu di sini, di sini, di sini. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adik-adik bisa buktikan. Dengarkan dengan baik firman Tuhan dan laksanakan. Apakah benar Tuhan mengangkat adik-adik jadi kepala dan bukan ekor, memberkati perjalanan adik-adik, keluar dari rumah dijaga, dilindungi, dan segala macamnya, diberkati saat bekerja, diberkati saat belajar, diberkati saat ini. Apakah diberkati benar atau tidak? Nah, adik-adik bisa membuktikan itu. Kemudian barulah bisa menjadi testimoni. Nah, jadi testimoni atau kesaksian itu lahir dari tes. Nah, gitu ya adik-adik ya. Kalau seorang raja perkataan dan juga tindakannya itu berbeda, maka dia tidak layak disebut sebagai seorang raja. Kemudian, titah seorang raja tidak bisa dihentikan atau dihambat oleh apapun dan siapapun. Kalau Tuhan sudah bertitah atau seorang raja bertitah, anggaplah raja-raja biasa lah yang di bumi, ya. Maka perintah raja itu adalah hukum dan tidak bisa dihentikan oleh seorang pun dan oleh siapapun. Makanya ketika tangan kanannya raja yaitu Haman, raja keluarkan perintah untuk gantung dia, maka tidak ada satu orang pun bisa menghentikan. Termasuk ketika raja bilang, kasih Mordekai yang sudah tolong saya itu jubah yang itu lalu diarak lewat kereta, lalu haruslah Haman berlari di depannya dan mengatakan selamat. Demikian terjadi kepada orang yang berjasa terhadap raja. Dikasih kemuliaan yang besar. Haman sekalipun membenci Mordekai, tidak bisa menghentikan itu adik-adik. Itu luar biasanya. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, memberikan kepada kita janji-janjinya, maka tidak ada satu manusia pun bisa menghambat. Adik-adik ingat kisahnya Nehemia. Ya. Dia ingin membangun kembali Yerusalem, kemudian muncullah penghambat-penghambat dan pemfitnah-pemfitnah. Tobia, Sanbalat, dan kawan-kawan. Apa yang terjadi? Itu tidak mampu untuk menghentikan Nehemia. Kenapa? Karena ada titah raja yang dia pegang. Dia punya surat dari raja. Dia punya cincin materai daripada raja. Yang artinya apa yang dia lakukan itu atas seizin raja. Dan atas perintah raja. Itu kerennya seorang raja. Dan adik-adik tahu nggak? Kalau kita ini, kalian ini, juga adalah raja-raja. Raja-raja di bumi. Ya. Tuhan itu raja di sorga. Dia pemilik bumi ini. Tetapi dia mengangkat kita, anak-anaknya, untuk menjadi raja di koloninya, yaitu bumi ini. Nah, jadi kita ini adalah raja. Kalian tidak percaya. Baca Kejadian 1 ayat 26. Ya, kalian tidak percaya, baca Kejadian 1 ayat 26. Di situ dikatakan bahwa ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi kita ini penguasa, kita ini raja. Jadi kalau kalian bicara, ya, dalam kapasitas sebagai seorang raja, jangan terlalu banyak bicara. Hati-hati berbicara. Makanya Alkitab mengatakan bahwa sebuah perkataan itu punya kuasa. Ya. Jadi sebagai raja-raja yang berintegritas, apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Kita bukan orang yang punya janji-janji kosong. Ya. Ucap A, yang dilakukan itu yang B. Ucap A lalu menyesali, lalu kita lakukan yang B. Seorang raja tidak seperti itu. Mari kita belajar dari Tuhan bagaimana menjadi raja. Supaya apa? Supaya misi kita, ya,
misi Tuhan melalui kita untuk menjadikan bumi sama seperti sorga itu bisa tercapai, adik-adik. Bayangkan kalau semua manusia itu punya model yang sama seperti Tuhan. Ya, punya model yang sama seperti Tuhan. Minimal dalam mengelola dirinya sendiri, mengelola perkataannya. Minimal itu aja. Kira-kira bumi ini bisa jadi lebih indah nggak? Kita yang punya kesempatan itu saat ini, karena kita yang hidup saat ini, kita yang punya kesempatan itu saat ini untuk membuat bumi ini menjadi lebih baik. Kak David punya ayat yang bagaimana sebuah firman itu punya kuasa. Nah, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ya. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman itu perkataan, word, ya. Demikianlah perkataan yang keluar dari mulutku. Artinya kalau Tuhan udah ngomong sesuatu, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, kita sudah bisa tidur tenang. Ya. Kita sudah bisa tidur tenang. Kita percaya. Kalau Tuhan bilang, saya jamin pendidikan, saya jamin kebutuhanmu, saya jamin semua yang untuk kamu makan, minum, dan pakai. Ya, saya jamin. Maka kita bisa tenang. Rugi dong kalau Tuhan sudah ngomong itu, lalu kita masih was-was. Ya kan? Itu kan, ya gimana ya? Tuhan itu kan maha kuasa, dia mampu melakukan segala sesuatu. Kita tahu itu, kita percaya itu. Tapi ketika Tuhan bilang, aku akan mencukupi segala kebutuhan, lalu kita rasanya kayak, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau Tuhan mau mencukupi, lewat apa sih? Gimana sih caranya dan segala macam. Kita tidak perlu tahu caranya. Tugas kita itu kerja aja. Ya. Makanya kadang saya bilang, kerjakan aja tujuan hidup kalian. Ya. Karena Tuhan sudah janji bahwa bakat seseorang akan membawa dia ada di hadapan raja-raja. Kuasai satu bakat dalam hidup kalian. Satu aja, cukup satu. Kuasai itu sampai orang lain tidak bisa meremehkan kalian dalam bakat tersebut. Maka kalian akan ketemu bahwa ternyata banyak yang butuh pelayanan kalian melalui bakat kalian. Dan mereka akan berebutan untuk mencari kalian, bahkan rela membayar berapapun. Kalian kalau mau nonton Messi, nggak mungkin gratis sekarang. Ya, kalau mau nonton siaran tunda silahkan. Tapi orang-orang yang pernah menonton live, mereka rela membayar sampai puluhan ribu dolar. Ya. Siap pergi ke negeri yang jauh, yang asing bagi mereka, yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Datang ke negeri dengan bahasa asing, dengan budaya yang berbeda. Mereka rela datang hanya untuk nonton Messi main bola selama 90 menit. Syukur-syukur dia main 90 menit. Kalaupun dia jadi pemain cadangan atau dia diganti 45 menit, mereka siap rela rogoh kocek sedalam itu hanya demi nonton Messi. Bayar hotel segala macam, ya. Bayar makanan segala macam yang pasti mahal sekali. Tinggalkan tempat kerja mereka, tinggalkan keluarga mereka, tinggalkan semua zona nyaman mereka demi melihat bakat seseorang. Itu kerennya sebuah bakat. Dan mereka rela habiskan berapapun. Hasil kerja mereka setahun, hasil kerja mereka 2 tahun. Mereka rela hanya untuk melihat sebuah bakat yang lagi perform. Dan cuma hitungan menit, bukan hari. Bayangkan. Luar biasa kan? Makanya Tuhan itu taruh sesuatu dalam diri kita itu sesuatu yang justru sumber kekayaan kita, adik-adik. Dan kalau dia bilang bahwa Yohanes, kamu itu utusanku dan kamu akan berhasil dalam segala perjalanan. Maka tugas kita hanyalah jalan. Karena kita di backup oleh kekuasaan dan kekuatan dari sang raja. Dan dia penguasa segala sesuatu. Jadi pikiran kita tentang Tuhan itu tidak sulit. Ya, menjelaskan tentang Tuhan itu tidak sulit. Dan cara Tuhan bekerja itu juga tidak sulit untuk dipahami. Asal kita mengerti prinsip ini. Ya. Kemudian yang berikutnya. Ya.
Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Nah, firman ini jangan salah baca adik-adik. Karena orang mengira bahwa semua orang akan bertekuk lutut, artinya Tuhan akan memaksa mereka dan segala macam. Tidak, Tuhan bukan orang yang suka memaksa. Dia itu Tuhan yang penuh kasih. Oleh sebab itu, dia tahu bahwa namanya kasih, namanya cinta itu tidak bisa dipaksa. Nah, tetapi firman-Nya dia, janjinya dia, ini yang akan bikin orang terpesona dan siap datang untuk bersumpah setia. Ikutin Tuhan. Dan ini akan terjadi. Cepat atau lambat. Adik-adik boleh bilang bahwa wah sekarang orang Kristen itu cuma 3,5 atau sampai 4 miliar orang di bumi. Yang lainnya agama lain, ya. Bahkan ada yang ateis, tidak percaya Tuhan. Masa sih ini bisa terjadi? Tetapi adik-adik harus ingat, dia itu alfa dan omega, artinya yang awal dan yang akhir. Jadi dia yang setting segala sesuatu dari awal sampai akhir. Dia yang bikin rencana dari awal sampai akhir. Dan Tuhan itu maha tahu, sehingga dia tahu ini tantangannya apa, hambatannya akan seperti apa, dan bagaimana cara mengatasinya, kapan mengatasinya, sehingga tujuannya dia akan tetap terlaksana. Makanya Kak David yakin bahwa kejadian pasal 2 itu akan terjadi kembali. Kenapa? Karena itu sudah rencananya Tuhan. Jadi pada akhirnya semua orang akan bertekuk lutut dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa untuk ikut Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir orang mau pindah agama segala macam. Gak usah khawatir. Kita nggak beragama. Kita ini warga kerajaan Allah. Ya, kita nggak beragama. Ya. Kristen itu cuma label. Tapi dalam kita ini warga kerajaan Allah. Nah, itu faktanya. Ya. Dan kalau Tuhan sudah berfirman demikian, baca lagi ayat yang sebelumnya, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, apa yang disuruhkan oleh Tuhan? Karena dari mulutnya telah keluar kebenaran. Nah, orang jahat sekalipun, seorang pembohong sekalipun, dia cinta terhadap kebenaran. Dia paling benci ditipu. Seorang pembohong itu paling benci ditipu, adik-adik. Dan dia akan cari teman yang bisa dipercaya, walaupun dia seorang pembohong. Nah, karena Tuhan itu selalu mengucapkan apa yang benar, sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali, artinya dapat dipercaya, dapat dipegang, maka semua orang akan berlomba-lomba datang. Nah, ada firman yang mengatakan bahwa dari timur, barat, utara, selatan akan datang banyak sekali orang, semua orang akan datang untuk berebut masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai perkataannya Tuhan. Nah, tetapi Yesus menjawab di ini Matius 4 ayat 4, ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu jelas adik-adik. Jadi hidup manusia tidak ditentukan hanya dari sekedar apa yang dia makan. Karena manusia ini terdiri dari roh yang mendiami tubuh. Nah, roh kita hidup itu dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tubuh ini hidup dari roti, dari apa yang kita makan. Ya. Roti artinya bukan roti, tetapi artinya makanan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tetapi yang namanya manusia itu kan roh. Ya. Tubuh ini namanya David. Tapi di dalamnya itu adalah manusia. Yaitu sebuah roh. Ya. Sesosok roh. Ya. Seorang roh. Nah, oleh sebab itu, manusia itu hidup bukan dari roti, tapi dari firman. Tanpa firman, hidup kita itu kelaparan dan pada akhirnya mati. Mati itu artinya apa? Artinya kita terpisah dari Tuhan selamanya. Oleh sebab itu, jangan alergi terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu adik-adik baca, karena di situ sumber kehidupan. Ya. Firman Tuhan itu adik-adik baca setiap hari.
Di dalamnya terlalu banyak rahasia-rahasia, prinsip-prinsip yang kalau dijalankan dan sudah dipraktikkan oleh orang-orang di luar sana. Perusahaan-perusahaan yang kaya, oleh orang-orang yang besar. Mereka mempraktikkan firman Tuhan dan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, prinsip-prinsip kerajaan seperti manajemen yang lalu Kak David bahas dengan kalian, atau prinsip-prinsip tentang menyembah Tuhan, prinsip-prinsip tentang paham bahwa kita tidak memiliki apa-apa dan segala sesuatu Tuhan punya. Prinsip-prinsip itu akan membawa kita menjadi orang yang pertama, orang besar, memiliki pengaruh, memiliki kuasa, dan berbahagia. Orang bisa memiliki segala sesuatu tapi tidak bisa berbahagia, stres. Karena dia merasa memiliki segala sesuatu, segala hal yang dia buat dianggap itu jasanya dia. Padahal enggak, semua itu pemberiannya Tuhan. Nah, jadi mempercayai setiap firman Allah adalah cara terbaik kita untuk bisa hidup dan melangkah dengan pasti menuju masa depan. Masa depan memang tidak pasti. Ya, masa depan memang tidak pasti. Tapi itu hanya bagi orang yang tidak tahu tentang siapa itu Tuhan dan apa itu firman Allah. Nah, tetapi orang yang tahu, yang mendengar, yang memahami apa yang Kak David ajarkan sore hari ini, dia akan melangkah dengan pasti. Ya. Masa depannya itu adalah masa depan yang pasti. Dia tahu dia akan jadi seperti apa. Dia akan tahu dia jadi apa. Ya. Dan dia tidak akan khawatir. Kenapa? Karena dia tahu kalau Tuhan udah firmankan sesuatu, itu pasti jadi. Saya tinggal nunggu waktu aja. Kita ini diberi waktu hari demi hari. Supaya janji Tuhan itu terbuka dosis demi dosis. Jadi kita itu lebih siap. Ya. Dan kita juga lebih kuat. Kita hidup dalam waktu yang berjalan lurus, yang tidak bisa kembali. Waktu yang berjalan maju, tidak bisa mundur. Tujuannya apa? Supaya hidup kita itu meningkat. Nah, sehingga tambah lama kita akan tambah kuat. Informasi adalah kebutuhan mendasar manusia. Nah, adik-adik harus tahu, bisnis terbesar di dunia saat ini adalah bisnis informasi. Menyediakan informasi. Kak David tahu adik-adik punya handphone. Pasti 90%-nya digunakan untuk mencari informasi. Bukan telepon. Nah, kenapa? Ya, telepon juga mencari informasi namanya ya. Ngobrol kan untuk mendapatkan informasi segala macam. Ya. Tapi informasi itulah kebutuhan dasar manusia. Adik-adik bisa lupa makan, tapi tidak bisa jauh dari handphone. Kenapa? Karena informasi. Ya. Dan orang sangat bangga ketika dia itu memiliki akses pertama kepada informasi tersebut. Ya. Dan juga perang di dunia saat ini adalah perang informasi. Ya. Misinformasi itu bisa menghancurkan sesuatu dan punya daya rusak yang kuat. Oleh sebab itu, kita perang lawan hoax, lawan berita-berita palsu, dan segala macamnya. Informasi itu sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Lebih butuh informasi daripada makanan, minuman, dan pakaian. Jadi kebutuhan dasar manusia itu cuma satu, informasi dulu. Nah, oleh sebab itu, penting bagi kita tahu dari mana informasi kita berasal. Nah, ini panjang adik-adik. Ya. Misalnya begini, adik-adik pasti punya suatu prinsip dan pernah mengatakan bahwa oh saya itu orangnya begini loh. Nah, Bapak adik-adik dapat informasi itu dari mana? Pasti pernah melihat contoh kan? Ya. Hati-hati terhadap informasi yang adik-adik terima. Karena tidak semua sumber informasi itu kredibel dan berotorisasi. Artinya apa? Tidak semua sumber informasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada orang yang mendapatkan informasinya dari pengalaman, ya, dan ternyata prinsipnya itu berbeda sama sekali dengan pengalaman yang dia terima. Kemudian dia menganggap bahwa pengalamannya itu sebagai sesuatu yang benar. Lalu dia pegang itu, dia pikir itu informasi yang benar. Tetapi ketika dia baca firman Tuhan, ketika dia baca buku, ketika dia mendengarkan para pengajar-pengajar, oh kok berbeda? Kak David kasih contoh. Kalau orang pukul, wajar kalau kita bilang kita pukul balas, ya kan? Nah, tetapi kalau adik-adik lebih cerdas sedikit dan membaca, ya, dan mencari informasi, ya,
Tuhan bilang begini bahwa kalau orang pukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, di dalam hukum Indonesia pun demikian adik-adik. Kita nggak boleh balas. Kalau kamu balas, kalau kamu bela diri saat diserang, itu oke. Tetapi kalau kamu dipukul, lalu habis itu dia nggak mukul, dan kamu pukul balas, kamu juga dianggap perkelahian. Kena pasal yang sama. Nah, itu dia. Nah, kemarin ada kasus kayak begini. Ada seorang perempuan ya mau diserang oleh seorang pria. Nah, lalu perempuan tersebut berhasil menjatuhkan pisau dari sang pria ini, ya. Lalu setelah pria ini pisaunya jatuh, pria ini tidak kelihatan mau mengambil pisau tersebut. Lalu wanita ini mengambil balok dan menghantam pria ini. Kemudian pria ini mengalami luka yang serius. Nah, siapa yang ditangkap? Wanita tersebut. Ya, itu hukumnya kayak begitu. Nah, mungkin kita nggak bisa menjelaskan. Kita harusnya, wah kenapa kayak begitu, tidak adil dan segala macam. Hukumnya berbicara seperti itu. Jadi itulah kalau kita mendapatkan informasi, usahakan dapat informasi dari sumber yang benar dan kredibel. Dan sumber yang benar adalah sumber pertama. Sumber informasi yang benar adalah sumber pertama. Adik-adik kalau mau cari tahu informasi tentang sebuah handphone, lebih percaya sama perusahaan handphonenya atau lebih percaya sama Kak Davidnya yang pengguna handphone? Nah, kenapa? Karena Kak David bisa ketemu dengan hal-hal yang mungkin tidak dikasih tahu oleh perusahaannya. Tetapi itu adalah pengalaman saja, bukan fakta yang sebenarnya. Kemudian ketika perusahaan mengklarifikasi, baru bilang, oh ternyata begitu. Nah, demikian juga dengan kita. Kebutuhan dasar kita itu adalah informasi. Nah, dan informasi yang benar selalu berasal dari sumbernya, yaitu siapa sumbernya. Informasi yang terbaik tentang siapa itu kalian, ya, siapa itu kalian, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kalian. Siapakah David sebenarnya? Siapakah David sebenarnya? Itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Informasi asli tentang siapa saya sebenarnya, itu hanya Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena Tuhan yang buat. Dia menenun. Mazmur mengatakan dia menenun. Menenun itu artinya apa? Setiap sentimeter, setiap apa yang ada di dalam tubuh ini, Tuhan paling tahu. Dan kita tidak tahu. Adik-adik pernah lihat orang lahir lumpuh atau bisu tuli? Kita akan bilang apa? Oh, orang itu cacat. Suatu kali murid-murid itu ketemu dengan orang yang bisu tuli, ya, orang yang buta sejak lahir, ya, orang yang buta sejak lahir. Kemudian murid-murid tanya, ini dosa apa sih Tuhan? Kok kayak begini? Nah, murid-muridnya langsung berpikir, ini pasti karena ada dosa nih. Ya karena itu informasi yang mereka terima itu salah sumbernya. Nah, lalu kemudian diluruskan oleh Yesus. Kenapa diluruskan oleh Yesus? Karena Tuhanlah yang tahu, paling tahu. Kenapa orang ini terlahir seperti itu? Dan Yesus menjawab, orang ini terlahir seperti itu supaya kuasa Allah nyata di dalamnya dia. Kemudian Yesus menumpahkan tangan, lalu orang tersebut bisa melihat kembali. Nah, jadi jangan terlalu mudah untuk mempercayai segala sesuatu. Karena tindakan kita itu selalu berdasarkan definisi kita terhadap suatu informasi. Jadi hati-hati. Kalau kita mendefinisikan suatu informasi sebagai sesuatu yang buruk, maka reaksi kita pasti buruk terhadap itu. Tetapi kalau kita mendefinisikan itu sebagai sesuatu yang baik, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Tadi siang ada seorang adiknya Kak David, ya, dia curhat tentang, wah, dia merasa tidak dianggap atau tidak dihargai. Siapa yang nggak kecewa kalau apa yang dia perbuat sudah sebaik itu kemudian tidak dihargai, ya kan? Semua orang pasti sakit hati. Kalian kalau melakukan sesuatu yang baik kemudian tidak dihargai gimana? Pasti sakit hati. Nah, tetapi apakah sakit hati itu adalah informasi yang benar? Ya.
bahwa kamu boleh sakit hati, lalu segala macamnya. Lalu Kak David bilang begini, faktanya tidak ada seorang pun bisa menyakiti kamu kalau tidak kamu izinkan. Dan kenapa kamu izinkan? Karena kamu punya kepentingan. Nah, jadi kesimpulannya adalah kamu menyakiti dirimu sendiri. Harusnya kamu nggak perlu sakit hati. Kenapa? Karena kamu cukup lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Dihargai orang atau tidak, bukan itu yang kita cari. Ya, yang kita cari itu adalah masalah terselesaikan. Itu aja. Tentang dihargai orang, tidak dihargai orang. Kenapa? Karena orang punya pandangan masing-masing. Kita nggak bisa berharap semua orang suka dengan apa yang kita lakukan. Ya kan? Nah, pasti kayak gitu. Nah, oleh sebab itu, tidak usah berharap pada orang, kita diterima oleh orang, kemudian kita dihargai orang, dibalas dengan baik oleh orang. Tidak selalu seperti itu. Nyatanya Yesus, ya, apakah dia pernah melakukan kejahatan? Tidak pernah, tapi dihukum mati. Kalau Yesus baper gimana? Oh, hangus itu. Selesai. Ya, kalau Tuhan baper sama kita, lihat tindakan-tindakannya kita yang tidak menghargai apa yang dia lakukan, pengorbanan yang dia berikan dan segala macamnya. Apa jadinya? Ya kan? Nah, tetapi ya yang benar adalah selesaikan masalah. Itu aja. Tentang dihargai atau tidak itu bukan sesuatu yang kita cari. Dan siapa sih? Kita kan sudah belajar juga tentang apakah kita mau mencari perkenanan Allah atau perkenanan manusia. Kita di sini untuk menyelesaikan tujuan hidup kita. Kita tidak datang untuk mencari tenar, ya. Tenar itu hanya embel-embel, ya. Pasti nanti tenar, ya. Tenar itu adalah bonus lah. Dan kita tidak perlu. Yang kita perlu adalah apakah masalah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk diselesaikan, apakah itu kita mampu selesaikan atau tidak. Itu yang faktor utamanya. Jadi hati-hati terhadap informasi yang kita terima tentang sesuatu. Adik-adik, di Instagram, di Facebook, ya, orang mendefinisikan banyak hal. Bahwa kalau ini begini berarti orang itu seperti ini. Dan banyak kata-kata mutiara dan segala macamnya. Hati-hati terhadap itu. Karena ada banyak hal, ya, banyak tulisan yang terlihat bagus dan sangat mewakili perasaan kita. Tetapi sebenarnya itu menuntun kita ke arah yang keliru. Nah, makanya hati-hati, selalu padukan dengan apa kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah dari Tuhanlah sumber segala sesuatu. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Bapa itu apa? Sumber. Artinya apa? Sumber segala sesuatu yang benar itu hanya Tuhan. Tanya Tuhan dong. Tanya Roh Kudus. Ya. Lihat, baca firman-Nya. Apa kata Tuhan tentang kondisi tersebut? Baru kita mulai beraksi. Dulu Kak David pernah ada menjelang suatu acara, kemudian ada anggota tim Kak David yang kayak Pak Iu begitu ya, kayak Pak Iu begitu. Dia nggak senang dengan keputusannya Kak David dalam satu pilihan lagu atau apa, kemudian aransemen atau apa, lalu dia uh, dia ya ogah-ogahan gitu latihannya. Nah, Kak David waktu itu mengartikannya sebagai wah ini berarti melawan otoritas. Lalu Kak David, kalau gitu kamu nggak usah ikut, nggak apa-apa. Pelayanan ini nggak butuh kamu yang butuh pelayanan ini. Kak David bisa bicara seperti itu. Nah, tetapi kemudian Kak David ketemu dengan Bapak Nyoman, lalu Bapak Nyoman ubah cara berpikirnya Kak David. Bapak Nyoman bilang begini, kalau orang bereaksi itu karena ada aksi. Jangan fokus pada reaksinya orang. Cari tahu aksi apa yang menyebabkan itu. Selesaikan pada pangkalnya. Kemudian yang kedua, hubungan itu lebih penting daripada apapun. Ya. Hubungan persaudaraan itu jauh lebih penting daripada apapun. Nah, segala konflik yang terjadi itu adalah ujian untuk komitmen kita dalam hubungan. Ya. Jadi hubungan itu harus di atas segalanya. Oh, Kak David langsung, ya. Lalu Kak David selesaikan. Sejak saat itu, Kak David masih akan ingat kejadian itu sampai sekarang. Sampai kapanpun akan tetap ingat. Karena di situ pelajaran berharganya. Kak David boleh punya informasi bahwa, oh kalau dia kayak begitu mending keluarkan. Tapi ternyata
Setelah ketemu dengan sumber yang berbeda, ternyata baru ketemu. Oh, kalau begini jalan keluarnya, maka semuanya aman, sentosa, damai sejahtera gitu loh. Nah, jadi kerennya Tuhan itu begitu. Nah, jadi bagaimana ya? Apakah kita bisa mempercayai Tuhan? Nah, sekarang kembali ke adik-adik, apakah adik-adik bisa mempercayai Tuhan? Jangan cepat-cepat jawab iya, karena setiap jawaban kita itu akan dites oleh Tuhan. Nah, akan ada ya, akan ada kasus ya. Akan ada kasus di mana adik-adik itu dihadapkan pada pilihan. Ini saya mau percaya Tuhan ataukah saya percaya perasaan sendiri atau gimana nih? Nah, apakah saya lari ataukah tetap fight ya? Karena Tuhan suruh fight tapi perasaan bilang lari. Gimana nih? Nah, jadi itulah serunya kalau dengan Tuhan. Tetapi ingat, di dalam tes tersebut ya akan ada testimoni. Kalian akan dibuat lihat dengan mata kepala sendiri. Kesaksian yang paling kuat itu adalah ketika kalian bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan kalian. Suatu kali Raja Yosafat dikelilingi musuh sebanyak pasir di laut, tidak terhitung jumlahnya, dan dia punya pasukan yang terbatas, tidak dapat bantuan dari temannya, yaitu Raja Israel. Ya. Kemudian mereka dikepung oleh suatu bala tentara yang besar, banyak raja datang mengepung mereka, dan sudah pasti hanya kematian yang mereka hadapi. Tetapi kemudian ada satu pilihan. Ya, Tuhan berfirman, kamu bisa percaya saya, maju ke medan pertempuran, tidak perlu bertempur, suruh imam jalan di depan, nanti kamu lihat Tuhan berperang ganti kamu. Kalau kita yang baca, enak banget itu. Itu seru kalau kita yang baca. Tetapi kalau kita yang lakukan seperti itu, kita ada di posisinya Yosafat, pasti gemetar. Pasti gemetaran kita. Kenapa? Kita tahu bahwa ini berakibat fatal kematian. Ya. Kalau kita maju, mending kita di rumah ngumpet. Minimal kalau diserang musuh, masih ada kemungkinan selamatnya. Kalau ini muncul di medan perang, cuma satu, disapu. Ya. Atau yang kedua adalah kita percaya pada apa yang Tuhan sampaikan, firmankan. Yosafat memilih yang kedua. Yuk kita maju rame-rame ke medan pertempuran. Karena Tuhan bilang dia yang berperang ganti kita. Oke, kita maju, kasih imam jalan di depan, bawa tabut perjanjian. Karena Tuhan berperang ganti kita, kita santai, kita cukup nyanyi-nyanyi aja. Lalu nyanyilah Yosafat. Dan kemudian situasi yang sangat menegangkan tersebut. Bayangkan adik-adik. Musuh di depan, banyak, siap keroyokan, ya, siap menyapu kita. Lalu adik-adik berdiri berhadapan dengan musuh yang dengan pedang, ya, dengan pedang. Betapa gugupnya enggak itu? Kita kalau dihadapkan pada masalah, ya, dan dihadapkan pada orang banyak di depan umum, wow, itu menegangkannya luar biasa, ya. Apalagi yang itu yang nggak berakibat mati aja kayak begitu, apalagi yang berakibat kehilangan nyawa seperti Yosafat ini. Kak David bisa paham betapa ketakutannya dia, tetapi dia memilih untuk melangkah maju. Sebagai raja dia bertanggung jawab atas nyawa seluruh rakyatnya. Dan dia bertanggung jawab atas hilangnya bangsa Israel hari itu. Kalau memang dihabisi oleh Sanherib dan teman-temannya. Nah, tetapi kemudian Tuhan menepati janjinya. Nah, itu dia kerennya. Ya. Bayangkan kalau Gideon itu nggak percaya. Ya, datang dengan 10.000 orang, lalu Tuhan suruh pulang semua, pulang semua, tinggal 300 lawan orang sebanyak pasir di laut. Lalu Tuhan bilang begini, gak usah serang, kamu cukup pergi aja, malam-malam ngumpet, jalan-jalanlah ke kemahnya mereka itu. Nanti kamu lihat bahwa Tuhan akan berperang ganti kamu. Betapa menegangkannya jadi Gideon saat itu. Pasti dia bilang, ya Tuhan, kalau suruh ngapain kayak saya mau nih, kayak. Tapi kalau suruh masuk ke kemah musuh yang ribuan itu, kemudian yakin bahwa Tuhan akan menepati janji, kayaknya tunggu dulu deh, kayaknya kayak begitu. Nah, tetapi Gideon, tokoh-tokoh Alkitab ini menunjukkan kepada kita apa hasilnya kalau kita percaya pada Tuhan. Kalau kita tidak percaya hasilnya, perkataannya Tuhan, hasilnya udah pasti. Hasilnya udah pasti. Ya, contoh Yosafat,
Kalau dia tidak percaya pada firman Tuhan yang mengatakan bahwa maju saja Tuhan yang berperang ganti dia, hasilnya itu cuma satu, toh mati juga, pasti mati. Tetapi karena ada informasi baru, maka Gideon juga Yosafat juga punya rasa penasaran dong, ya kan? Kalau saya lakukan ini, kira-kira hasilnya gimana? Kayaknya nggak ada salahnya mempercayai Tuhan. Toh nggak percaya juga mati. Kalau percaya Tuhan lalu pada akhirnya mati, setidaknya saya nggak berdosa, gitu kan? Karena saya percaya pada Tuhan. Lalu Yosafat mengambil langkah ini. Nah, setelah dia maju, dan ternyata Tuhan membuktikan kata-katanya. Nah, adik-adik, mempercayai Tuhan itu tidak bikin kita rugi, ya. Justru kita untung. Kenapa? Karena Tuhan itu pengelola segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, pengendali segala sesuatu. Tuhan mampu mengendalikan segala kondisi, ya, tidak terkecuali. Apa hal terberat dalam hidup kita? Mampu Tuhan atasi, ya. Tuhan itu dia disebut yang lanjut usianya. Artinya apa? Dia punya pengalaman jauh daripada kita. Dia punya pengalaman jauh daripada kita. Dia pernah menghadapi konflik politik tingkat tinggi yang kita nggak pernah bayangkan, dan dia bisa stabil. Ya, hitungan jentikan aja, iblis kacau, balau, langsung jatuh. Nah, apalagi masalah kita yang sederhana, ya, sekedar kebutuhan hidup, kebutuhan sekolah, kebutuhan akan masa depan kita, kekhawatiran terhadap A, B, C, tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Justru Tuhan itu mau kita melihat dengan benar, dengan baik, perhatikan dengan saksama bagaimana dia bekerja dan bagaimana dia menolong kita. Kalau kita masuk ke dalam kesulitan, ya, kalau adik-adik masuk ke dalam kesulitan, itu berarti kesempatan firman Tuhan itu digenapi. Nah, ingat itu baik-baik. Oke, ini sharing kita sore hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sharing sore hari ini. Ya Tuhan, ajar kami untuk dapat percaya kepadamu, dapat mempercayai setiap firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadanya dan akan berhasil. Ketika Engkau mengatakan kami akan sukses, pasti kami sukses. Ketika Engkau mengatakan kami akan diberkati, kami akan diberkati. Ketika Engkau mengatakan bahwa kami akan dikutuk jika melalaikan firman-Mu, maka kami pasti menjadi orang yang terkutuk. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau percaya karena firman-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang bisa dipercaya. Engkau Allah sumber inspirasi bagi kami, sumber informasi bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berpegang teguh pada firman-Mu. Bahwa kami dalam setiap langkah hidup kami, menghadapi segala kesulitan dan segala macamnya, kami tahu kami tidak perlu bergumul dengan luar biasa, karena Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kami percaya. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit, Noel yang tadi kecelakaan ya Bapak. Kami berdoa agar Tuhan jamah setiap lukanya, setiap sakit pada tubuhnya. Tuhan sembuhkan dengan cepat. Biarlah sistem tubuhnya berfungsi dengan baik, dengan benar. Sehingga Noel teman kami bisa bersekutu kembali bersama-sama dengan kami, dengan kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan menolong dia, menjaga melindungi dia sehingga nyawanya terselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga teman-teman kami yang sedang sakit, yang sedang menghalangi kesulitan. Kami percaya bahwa di dalam setiap kesulitan kami, di situ kami akan melihat bahwa janji Tuhan itu nyata. Bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia dan firman-Mu akan terlaksana. Kami siap untuk melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Bahwa kami melewati segala macam masalah ya Tuhan, sehingga kami semakin lebih kuat dan kami semakin teguh mempercayai Engkau ya Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, senantiasa menyertai kami, karena Engkau mendesain hidup kami. Dan Engkau tahu bahwa kami akan berhasil. Berkati adik-adik ini, anak-anak ini ya Tuhan, dalam kuliah mereka, studi mereka, bahwa mereka memenuhi tujuan hidup mereka ya Tuhan. Bahwa mereka untuk melihat kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Berkati kedua orang tua mereka, berkati saudara-saudara mereka, berkati pertemanan mereka, jaga lindungi mereka daripada lingkungan yang jahat ya Bapa. Jauhkan mereka daripada yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru roket. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Biarlah mereka senantiasa disertai Tuhan. Biarlah upah dari pengajar ini, mengajar generasi-generasi muda ini
mendapat mereka terima ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih diberkatilah kehidupan mereka, keluarga mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau pengatur segala sesuatu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak David,